Nama saya Mikodemus Tepu, NIM 2103061170, Prodi Peternakan, kelas PTNB, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan menjelaskan anatomi pada ternak unggas, yaitu ayam broiler. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian eksternal pada hewan unggas. Yang pertama ada caput, yaitu kepala. Yang kedua ada colum, yaitu pada bagian leher. Yang ketiga ada trunkus, yaitu pada bagian badan hewan. Yang keempat ada ekstremitas anterior, yaitu pada bagian sayap hewan. Yang kelima ada ekstremitas posterior, yaitu pada bagian kedua kaki hewan. Dan yang terakhir ada caudal, yaitu pada bagian ekor hewan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian pada caput. Yang pertama ada rostrum, yaitu paruh. Rostrum merupakan mulut pada aves yang terdiri atas maksila, yaitu paruh pada bagian atas, dan mandibular, yaitu paruh pada bagian bawah. Safum oris terdapat nares posteriores yang menghubungkan rongga mulut atas dengan rongga hidung, terletak di tengah dan di belakang. Selanjutnya ada nares anteriores, yaitu lubang hidung, berjumlah sepasang, terletak di bagian lateral rostrum atas. Selanjutnya ada cera, yang merupakan tonjolan kulit yang lunak pada pangkal rostrum atas. Selanjutnya ada organon visus, yaitu mata, dikelilingi oleh kulit yang berbulu, berjumlah sepasang, serta memiliki dua kelopak mata yang dapat digerakkan. Yang terakhir ada porus acousticus extremus, yang di dalamnya terdapat membran timpani yang berguna untuk menangkap getaran suara, yaitu pada bagian dalam mata. Selanjutnya yaitu ada serviks, yang berbentuk panjang dan fleksibel, menghubungkan caput dengan trunkus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian trunkus. Tertutup bulu yang tebal. Menurut letaknya, bulu aves dibedakan menjadi, yang pertama ada tetrikes, yaitu bulu yang menutupi badan. Yang kedua ada retrikes, bulu yang berada pada bagian pangkal ekor. Selanjutnya ada remiges, bulu yang berada pada sayap. Selanjutnya ada parapterum, yaitu bulu yang menutupi pada daerah bahu. Setelah itu ada alas purial, yaitu bulu kecil yang menempel pada ibu jari pada dua bagian ekstremita. Saya akan menjelaskan susunan anatomi pada bulu. Di gambar pertama yaitu ada plumae, yang termasuk bulu sayap dan ekor. Bagian-bagian dari plumae terdiri dari atas, yang nomor pertama itu ada calamus, atau tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Yang kedua yaitu ada rachis, lanjutan dari calamus, tidak berongga, merupakan penyongkong flexum. Yang ketiga ada vexillum, bendera bulu yang terdapat di kanan kiri rachis. Selanjutnya yaitu ada plumulae. Di tipe ini banyak terdapat pada burung yang masih muda dan burung yang sedang mengeram. Di sini plumulae mempunyai calamus yang pendek,
racis, mereduksi, dan berbagai panjang dan fleksibel. Yang ketiga yaitu ada Phyloplumae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang, dan pada ujungnya terdapat berbagai dan burbulae. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas anterior. Yang pertama ada humerus, yaitu tulang pada lengan atas. Selanjutnya ada radius, yaitu tulang pengumpil pada bagian sini. Selanjutnya ada ulna, yaitu tulang hasta pada terletak bagian di sini. Selanjutnya ada ossa carpalia, yaitu tulang pergelangan tangan terletak pada bagian sini. Selanjutnya ada tarpome tarcarpus, yaitu persatuan antara tulang carpalia dengan tulang metacarpalia, yaitu tulang telapak tangan terletak pada bagian sini. Yang terakhir ada digita 3 buah terletak pada bagian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian ekstremitas posterior, yaitu yang pertama ada os femur, tulang paha terletak pada bagian sini. Selanjutnya ada patella, tulang lutut kecil terletak pada persendian antara femur dan erus terletak pada bagian sini. Selanjutnya ada tibiotarsus, persatuan antara tulang pada tibia tarsus terletak pada bagian sini. Selanjutnya ada fibula pendek dan kecil menempel pada tibia tarsus terletak pada bagian sini. Terakhir ada tarso metatarsus, persatuan antara tulang tarsalia atau pergelangan kaki dan metatarsalia atau tulang telapak kaki terletak pada bagian sini, pada belakang kaki. Di sini saya akan menjelaskan susunan syaraf pusat. Jadi di sini yang pertama ada cerebrum, yaitu otak besar. Selanjutnya ada cerebellum, yaitu otak kecil. Lalu ada medulla oblongata. Jadi di sini saya akan menjelaskan tracus digestivus atau sistem pencernaan. Yang pertama-tama, makanan masuk ke dalam cavum oris. Selanjutnya masuk ke dalam paring, lalu ke esofagus. Selanjutnya makanan masuk melalui prop atau tembolok, yaitu terjadi pencernaan yang pertama. Selanjutnya masuk ke dalam proventriculus. Selanjutnya makanan masuk ke dalam ventriculus atau gijat yang berfungsi untuk menghaluskan makanan yang di dalamnya terdapat grit yang berbentuk seperti kerikil-kerikil. Selanjutnya makanan masuk melalui pylorus. Selanjutnya kita memasuki ke intestinum tenue. Untuk duodenum sini sekitar panjangnya yaitu 25 cm. Selanjutnya kita masuk ke jejunum. Di sini jejunum sekitar panjangnya yaitu 60 cm. Selanjutnya kita masuk ke ileum. Ileum panjangnya sekitar 67 cm. Selanjutnya kita masuk ke intestinum crucium.
Di insidium crisum terdapat 2 seka dengan panjang berkisar 15 cm. Selanjutnya ada rektrum yang terjadi sedikit penyerapan serta penambahan bakteri pembusuk. Selanjutnya kita memasuki kloaka. Di sini terdapat muara 3 saluran, yaitu pencernaan, reproduksi, dan sekresi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian glandula Dysgestoriae. Yang pertama ada hepar yang berfungsi sebagai sekresi empedu dan sebagai taksifikasi racun dan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya kita masuk ke vesica velea yang berfungsi untuk mengaktifkan lipase pankreas serta mempercepat kerja amilase. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas terjepit di antara duodenum. Terdapat 2 kelenjar, yaitu ada kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin berfungsi untuk mengekskresikan hormon insulin dan glukagon yang berkaitan dengan proses metabolisme karbohidrat. Sedangkan kelenjar eksokrin berfungsi untuk mengekskresikan pancreatic juice. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari core atau jantung. Di sini yang pertama ada atrium sinister dan dexter yang dindingnya tipis. Selanjutnya ada vertical sinister dan dexter yang dindingnya agak tebal. Udara yang pertama masuk melalui nares externus, yaitu hidung bagian luar. Selanjutnya masuk ke dalam nares internus, yaitu saluran hidung bagian dalam. Selanjutnya masuk ke dalam cavum oris, yaitu saluran penghubung rongga hidung dengan rongga mulut. Selanjutnya masuk ke dalam glottis, yaitu lubang sebelum laring. Selanjutnya yaitu bronchioles, saluran yang menuju ke paru-paru. Dan terakhir ada pulmo, yaitu paru-paru. Selanjutnya yaitu susunan alat urogenital pada jantan, yaitu tractus genitalia yang terdiri, yang pertama ada sepasang testis yang berbentuk lonjong keputihan. Lalu ada ductus epididymis, saluran yang berkelok-kelok. Kita memasuki kloaka. Di sini terdapat muara 3 saluran, yaitu pencernaan, reproduksi, dan sekresi. Sekian dari video praktikum kali ini. Terima kasih.